Rishal masuk ya ke series ini, lusa bisa reading nggak? Aku nggak bisa besok, lusa aja ya. Yaudah lusa reading. Pas masuk tiba-tiba aku ketemu Ali bilang, kamu tahu nggak, kamu tuh nanti yang aku bunuh, tahu? Hah? Jadi bertahan lama sih, 15 menit sampai 30 menit ada. Nyoba gitu kan, tapi nggak, tetap nggak bisa ya, tetap sakit. Berapa lama? Kalau tatapan masih masuk? Nah itu masuk. Berapa lama sampai seminggu setelah syuting? Enggak sampai sekarang. Masih jadi cek. Terus kalau nggak salah ada tangannya Ali di sini, itu juga miss, nggak kena, intinya kena aja di sini, kenceng banget. Setelah itu harus bangkit terus harus nampar gini, itu beneran oleng kayak Iya itu pusingnya asli. Itu pusingnya asli, beneran kayak ada apa? Terus diginiin lagi. Halo Tribuners, balik lagi di konten si paling seleb bersama gue Bayu Indra Permana. Dan di depan gue udah ada Aliando Sarif dan Rishal Skorniki. Wih, tepuk tangan dong. Bisa ya? Alhamdulillah, gak belibet. Jadi Tribuners, mereka berdua ini adalah cast dari WeTV original Cinta Mati. Cintanya Mati, lihat logonya tuh ngeri banget, ada Ada di sini. Ini di sini di baju. Sini Tadi edit. Ada apa sih, pisau, kapak ini beladi gitu kan. Jadi siapa yang nggak bisa ngejelasin ke gue ya? Cinta Mati ini tentang apa? Jadi Cinta Mati ini series Wih. series tentang, jadi abis dari ini kita wawancara luar negeri. Oh, keren. Bawa gitu ya? Masih bawa. Series. Jadi Cinta Mati ini cerita secara super objektif ya. Itu tentang balerina yang terjebak di hubungan yang tidak baik sih. Dan di sini peran orang tua yang menjadi point of view penting di series Cinta Mati ini. Gitu. Jadi si balerina ini terjebak dalam sebuah hubungan toksik. Hubungan sebenarnya lebih parah, ini bukan toksik lagi sih. Ini apa ya? Kalau ini kan ini udah di episode 6, orang akan paham bahwa ini bukan cuma sekedar toksik gitu loh. Ini udah kriminalitas gitu. Iya. Tapi obsesi berarti. Oh, berawal dari obsesi jadi Obsesi. kriminal. Jadi kriminal dia. Kalau lu sebagai siapa, Li? Gue sebagai Bara. Oke, si tokoh Jahat antagonis ya? ini. Iya. Udah nggak mirip ya? Tapi sumpah gue nonton episode pertamanya, anjir bengis banget ini mukanya. Bengis banget. Udah gitu obses banget lagi ya. Aku sebagai Chelsea, aku juga antagonisnya sebenarnya. Oh, Kita berdua antagonis. Temennya si ini kan, si Alea. Musuhnya Alea. Musuh. Aku semuanya musuh. Kecuali mungkin, jadi aku tuh suka sama satu Gavin. orang namanya Gavin. Iya. Tapi ditolak gitu lah. Apakah Chelsea juga obses seperti Bara? Oh enggak sih. Oh enggak. Kalau saya mungkin under control ya. Under control, cuman pada saat kita ketemu kita juga jadi sama-sama musuh. Oh jadi musuhnya banyak si Chelsea nih. Oke, jadi Chelsea lebih Dia sendiri. semuanya dimusuhin. Kalau Chelsea tuh sendokir banget. Dia sendokir dia. Seperti apa karakter Chelsea kalau bisa di-sharing sama Marcel? Dia tuh sebenarnya licik dan jahat. Oke. Tapi di Cinta Mati ini juga dijelasin kenapanya gitu loh. Nah, ada di kalau sini ya? Chelsea sendiri itu karena memang didikannya dia yang keras gitu, harus selalu jadi juara satu apa-apa karena Ambisi berarti, ambisius. nyokap aku sendiri juga dia tuh single parent gitulah. Fatherless tadi ya. Fatherless. Nah, makanya dia nggak ada kasih sayang. Ya intinya juga sama-sama lah. Chelsea punya mental health problem kok. Kalau si Bara ini seperti apa dia? Apa kayak dia emang sebengis itu kah, atau sebenarnya ada alasan tersendiri kalau yang lu tahu? Kalau alasannya Bara itu sebenarnya baik aja sih, cuman kayaknya ketraumaan dia yang tinggi gitu ya, yang bikin dia jadi melawan dunia dengan sisi apa nih, harus tetap bertahan. Akhirnya inilah yang Bara pilih. Dalam banget ya. Apa ya, maksud kenapa dia harus melawan dunia? Emang dia ada ya problem dibaliknya yang lu baca, mungkin yang lu tahu, yang lu pelajarin? Bara itu ada satu dialog yang sama bokapnya itu, bahwa ketika kamu mencintai seorang wanita gitu ya, cintailah seperti ibumu gitu loh, karena udah nggak ada akan lagi yang mencintai seperti ibumu gitu loh. Dan apalagi Bara ini dia anak pungut kan.
Dan dari sana Bara juga marah, orang tua gue tuh nggak peduli sama gue gitu, nggak ada yang peduli sama gue kecuali bokap gitu. Bokap angkat gue gitu loh. Dan dari situ Bara udah dipungut, tetap disiksa sama bokapnya. Dan di situ Bara tetap survive gimana gitu. Sebenarnya dia agak sedikit ada tuh Stockholm syndrome nih. Ya. Jadi kayak disakitin justru makin cinta gitu. Tapi kepada bokapnya gitu. Nah, ketika lo ngebaca karakter si Bara ini, first impression lo gimana ngeliatnya? Lu kasihan kah atau lu udah mulai agak sebel? Jadi gini, kalau menurut gua kalau di film itu memang ada yang punya latar belakang kenapa jahat, sama kalau menurut gua ada orang yang jahat yang beneran lahir untuk jahat tuh ada. Jadi nggak bisa disalahin menurut gue ya. Semua digenetikin bahwa orang jahat pasti punya beralasan. Nggak ada yang namanya anak bayi itu pasti kan terlalu power. Gue bilang nggak juga sih. Gue percaya bahwa ada yang lahir memang jahat tuh ada. Kayak misalnya anak bayi, kan ada teorinya bahwa kalau anak bayi suka ngambil makanan bayi lain gitu ya, atau masih bayi lah gitu, itu udah termasuk psikopat. Ada gitu bibitnya gitu. Jadi dari kecil kecil. Jadi kalau misalnya dari didikan orang tua enggak juga sih, genetik aja sih. Mungkin pola makan ibunya gitu. Dan yang ibunya makan garpu kali gitu. Yang lu lihat di Baranya dari kecil kayak udah jahat nih kayaknya. Kayaknya. Kalau Richel melihat pas baca karakter Chelsea, gimana rasanya? Apa emang kasihan nih ternyata begini, atau juga sama lu juga udah sebel dari awal nih, sebel licik amat nih perempuan kayaknya? Sebenarnya sih enggak sih, justru aku suka banget dengan perannya Chelsea yang sangat amat sendokir dan kuat. Dan sebenarnya pada awal aku ditarik untuk masuk Cinta Mati, aku juga nggak tahu aku bakal peranin si Chelsea yang antagonis ini. Nggak, karena jujur, jadi aku tuh dikabarin aja langsung, Richel masuk ya ke series ini, lusa bisa reading nggak? Aku nggak bisa besok, lusa aja ya. Yaudah lusa reading. Pas masuk tiba-tiba aku ketemu Ali bilang, kamu tahu nggak, kamu tuh nanti yang aku bunuh, tahu? Jadi kita tuh, kan aku kira ini tuh nggak bisa gitu dong kalau berketemu dong. Jadi kan gue udah baca sebelumnya, udah baca duluan ya. Jadi dong, dia semua pemain udah gue ajuk mentalnya. Iya, karena dari kayak Cinta Mati apa gitu kan, drama, romance, sedih gitu loh. Enggak, tetap thriller. Dan yang gue pasti, nih lu lihat di situ banyak ekstras kan. Itu ekstrasnya pasti nggak tahu dia main film apa. Lu tahu nggak di film apa gue? Ini film pembunuhan. Ekstrasnya dengan acting dia yang segar, pasti di film romance. Cinta mati lu nggak tahu. Cintanya sampai mati, bener sih. Ini sampai membunuh orang loh. Tapi kalau buat kamu antagonis tuh baru sekarang atau sebelumnya udah? Sebenarnya sih pernah, cuman nggak yang seserius Chelsea lah. Kayak ya yang cuman berapa episode atau paling FTV gitu loh. Jadi nggak ada yang mendalami banget kayak gini. Apa yang akhirnya dari kerasa kayak, aduh ini dalam banget nih si Chelsea nih, si antagonisnya kerasa banget. Apa yang buat ini? Bagi Rizal liciknya kah atau tricky ya? Tricky ada sih ya, benci kan semua orang gitu, kayak ngapain sih semua orang hidup gitu, kayak gue yang harus jadi nomor 1. Susah nggak buat akhirnya ini kan kayak orang yang attention seeker masih kayak dia semua orang matiin gue gitu. Ada, cuman cukup paham dengan perasaannya Chelsea sih, jadi nggak susah lah. Dari mana ada referensi ini ya? Dari orang sekitar. Tapi jauh lah ya Chelsea sama kamu. Iya enggak segitunya lah. Enggak. Mirip sih. Jangan jangan. Mulai deh. Tapi kan semua balet kan? Hampir. Apa? Jadi sebelum masuk Cinta Mati aku sempat kepikiran, aku tuh pengen ngambil kayak apa deh aktivitas baru, kan pilates mulu gitu kan, apa ya. Nah, tertarik banget sama balet. Jadi sempat mau ngambil apa balet kelas kali ya, di dekat rumah kan ada, coba-coba gitu. Tiba-tiba dapat perannya balerina. Takdir banget tuh. Iya, makanya kayak wah. Karakternya manggil kan. Wah, Chelsea. Enggak gitu, enggak bakal kayak gitu manggilnya, biasa aja manggilnya. Chelsea, surupan. Berarti workshopnya enjoy banget dong pas balet. apa kira misal untuk kemarin gak jadi ngambil gitu. Iya, gitu juga. Enggak, karena susah banget Kak, serius, susah banget. Soalnya pas gue kan nonton episode pertama doang kan yang di Gala Premier, itu aja udah yang apa tuh kaki diangkat-angkat tuh. Buset, itu gimana latihannya? Kaki dia. Dia bisa split juga. Sebenarnya aku cukup fleksibel. Tapi
Enggak deh, balet atau susah. Balet susah, nggak bisa yang kayak cuman workshop 1-3 kalian doang gitu loh, emang harus yang ditekunin. Kalau kemarin berapa lama workshopnya? 3 kali. Bahkan onset pun kita latihan. Jari udah mulai memar-memar mungkin atau gimana? Udah, jadi aku cobain ada stand in dan ada teman-teman balerina yang lain. Nah, teman-teman balerina yang lain emang beneran balerina. Ya. Mereka tuh dari kecil lesnya. Mereka dari kecil, dan aku cobain pakai pointy shoes itu kan. Itu sakit banget. Itu aja udah enggak kuat. Oh, itu nama sepatunya. Pointy shoes gitu atau apa gitu deh. Itu aja udah enggak kuat. Berapa detik? Sedetik dong. Bertahan lama sih. 15 menit sampai 30 menit ada. Nyoba-nyoba gitu kan, tapi enggak, tetap enggak bisa ya, tetap sakit. Kalau lu ada yang lu dalamin untuk menjadi bara? Kalau gue ngedalamin jadi bara, observasinya aja kali ya. Kayak gue observasinya tentang apa yang pernah gue alamin aja. Jadi memang ini kan fiksi ya, jadi gue bebas untuk punya ekspresi. Jadinya gue ngambil beberapa referensi trauma-trauma lu. Bukan ya, trauma-trauma gue dulu dan tingkah orang-orang yang pernah gue temuin aja sih paling. Nah, lu kan ditawarin project ini, terus akhirnya lu milih buat ngambil trauma-trauma selalu. Kenapa lu mau gitu meranin si Bara ini? Padahal kan kalau orang bisa mungkin kalau ya, karena gue gregetan aja kalau pemain gitu lu nggak ngasih pesan gitu loh. Cuman gue tuh pengen ngasih gambaran gitu untuk orang-orang. Seperti apa sih orangnya gitu loh. Jadi gue ciptain di Bara gitu loh. Biar nanti kurang lebihnya lu bisa lihat aja bagaimana wataknya Bara gitu ya. Bara tuh suka nepok-nepok Alia gini. Itu tuh orang manipulasi banget. Itu ada maksudnya? Oh ya ada. Ada kayak gitunya ada. Ya subtle yang tipis-tipis gitu. Itu perlu banget. Jadi memang ya untuk akurat ya cukup lah. Jadi kalau dibilang contoh banget sih, untuk dari segi cerita bisa untuk jadi contoh, tapi dari pendalaman karakter ya harus ini lagi sebenarnya. Cuman beberapa movement gitu ya dari body language Bara gitu itu cukup akurat. Dari mana lu dapetnya kayak gitu? Lu ngeriset sendiri kah atau diskusi sama saudara? Karena Pak Daniel RFQ juga maksudnya punya pengalaman banyak, makanya dia cukup setuju dengan observasi itu. Jadi emang iya, orang yang namanya pelatih itu sering banget megang tangannya lama, cuman nggak kenal. Udah kamu tuh gini aja, belum apa-apa tuh udah. Iya, jadi belum apa-apa biasanya dia udah langsung physical touch gitu loh. Biasanya orang manipulatif begitu, belum apa-apa udah physical touch. Pertama untuk under control biasanya. Karena ketika lu udah bisa disentuh itu udah ngerusak boundaries lu. Nah dari situ manipulator ini tahu bahwa ini bisa di take control gitu. Karena dia udah percaya sama kita. Gitu. Itu yang Bara lakukan juga. Yes, berarti Bara tuh lu meranin Bara sedalam itu yang risetnya ya? Iya. Sebenarnya kalau gue ke Bara dalam banget. Sebenarnya bukan Bara aja sih, tingkahnya Bara, cara dia ngomong, kata yang dia keluarkan, dia menggunakan kata-kata apa aja gitu. Jadi dia punya persuasif gitu loh dari setiap katanya. Makanya di Cinta Mati jarang tuh gue improv gitu ya, karena karena memang semua skripnya cukup akurat menurut gue. Kalau improv mungkin lebih baikin aja gitu, biar lebih ngeselin, biar lebih manipulasi, biar lebih ya predator banget lah gitu. Lu berapa lama buat maksudnya kayak ngulik-ngulik si itu selama reading aja kah atau? Selama reading, gue tuh baca 10 kali. Gue tuh baca 10 episode 3 kali. 10 episode 3 kali untuk karakter, karena biasanya baca pertama untuk tahu ceritanya tentang apa, baca kedua motif, baca ketiga itu keseluruhan cerita. Gitu. Nah di situ ntar kita nangkep lagi tuh. Nah nanti baca yang keempat biasanya pas reading. Pas reading itu baru dibedah. Oh ini tuh ini tuh ini. Ada namanya situasi oblivion. Nah itu Alia banget tuh. Oblivion itu ketika satu orang cuman kanan kiri itu buaya semua gitu. Itu oblivion banget. Nah itu Alia banget itu. Dia masuk di kandang buaya. Itu udah salah besar gitu. Dengan senang hati masuk. Terus dia ngebela lagi buaya itu. Menentang ayahnya. Hidup buaya jadi. Kalau Rizal ada itu berulang kali baca mungkin buat mastiin ya. Yakin gak nih gue di sini? No way out. Jangan keluar nih. Aku nonton. Aku baca 10 episode itu sekali. Karena dibandingkan yang lain, aku sama Sam. Kak Madi ya? Oh Mahdi ya. Kita tuh masuk paling akhir. Di ending. Jadi beneran ending banget. Hamin 3. Sebelum mulai ya. Hamin 3 terakhir reading.
Jadi kita reading pertama cuman kenalan gitu kan. Terus aku bilang, belum dikasih skrip. Terus akhirnya baca-baca dikit. Terus pas pulang baru baca full gitu kan. Oh oke. Terus jadinya ya itu sebenarnya agak yang aku sayangin sih. Karena dapatnya waktu yang dikit banget untuk ngebedah. Cuman seru sih, kita sempat ada ngebedah satu scene bareng. Wah. Yang berdua. Iya, yang berdua. Tapi kalau ada yang kebawa nggak dari Chelsea akhirnya? Sorry? Chelsea ada yang kebawa ke Rizal nggak? Tiba-tiba, Nah. ini ke Chelsea banget nih gue nih. Setelah selesai syuting, jadi Chelsea tuh rambutnya selalu curly. Oke. Terus aku sempet mau keluar, terus aku kayak curlyin rambutnya. Itu makanya aku masih ngeliat Chelsea di situ. Masih ngeliat Chelsea, aduh kayak kok gue kayak Chelsea banget. Cuman mungkin yang lebih sadar akan perilaku aku Kali ya? kali ya. Ada kali? Kalau gue lihat dari face harmoninya aja sih. Apa tuh? Face harmoni itu jadi Gimana? jadi wajah itu kan punya flow ya. Heeh. Jadi flow wajah yang dikeluarkan memang agak Chelsea gitu loh. Oh agak ini masih ada antagonis ya. Iya, antagonisnya. Berapa ada. lama? Kalau tatapan masih masuk. Nah itu masuk. Berapa lama sampai seminggu setelah syuting? Enggak sampai sekarang. Masih jadi Chelsea tiba-tiba. Oke, Chelsea emang gue deh kalau gitu. Kalau lu bisa nggak lepas dari bara? Karena Nempel nggak sih? Ada nempel nggak? Semoga nggak ya. agak-agak nempel. Wow jangan dong. Udah gitu natap Rizal lagi. Gue takut ya. Tolong aku mau Kan sini ya. antagonis ketemu antagonis sama gila nih. Gue dong jadi entar nih korban. Ini harus dibully. Iya nih. Korbannya gue. Kita kejar dia nih. Tiba-tiba. Ada nggak Li? Kalau yang ke bawah nggak ada. Cuman apa yang Bara suka tuh gue suka juga. Contohnya? Gue suka nanem. Bara tuh suka banget nanem pohon maksudnya. Kalau kamera gue suka banget main kamera. Oke. Terus mobil yang Bara suka tuh yang gue suka juga. Jimny, dia pakai Jimny baru. Terus pakai BMW i8. Nah gue suka juga i8 dari dulu sebenarnya. Kok Nggak itu, tahu. itu kebetulan apa emang? Gue tadi bilang ini kok bisa sama, ada dukun apa gimana, gue bilang kok bisa persis banget ini, tapi apa yang gue suka, cuma bukan berarti ini gue suka gue begitu. Tapi ini sih Li, lu di episode pertama gue ngeliat lu juga kayak kalau gue jadi keluarganya Ale tahu lu yang ngedeketin jangan deh. Itu gambaran banget. Iya, jangan. Jadi seenggaknya orang punya apa ya, sensor gitu, Heeh. memperkaya sensor mereka terhadap radius orang-orang jahat gitu. Ya cinta mati. Rachel, kalau lu tiba-tiba terjebak di lift ada orang yang kamu tenang aja. Karena kamu Nah, siapa? Lu gimana? gara-gara Cita-cita kamu cinta apa? mati, gara-gara cinta mati juga jadi kayak apa kalau orang ada nolongin gue nggak usah ya? Apa nggak usah aja kali ya? Nggak, karena pun kalau misalnya kita coba untuk ngeblok itu nih, misalnya kita kayak Justru datang. iya justru makin dikejar nggak sih? Jadi justru makin hadir. Iya. Cuman ya itu makanya seenggaknya berarti akurat dong. Cinta mati. Seenggaknya menyeramkan itu kalau ditonton. Iya. Kalau lu salah ya datang tuh orang. Iya. Jadi sempat mikir apa gue Gua dong. Ya, lu gimana pas gituin? Aku gak begitu. Tadi Bara apa Aliando nih? Tapi apa keseruan apa kalian selama memeranin Chelsea sama Bara? Yang kita ngomongin yang positif lah, jangan yang negatif. Gue takut ke bawah nih kalian. hampir Dari Chelsea- mati kali ya pengalaman syuting kan? Heeh. Hampir mati. Boleh kan ya? Boleh. Bener. Iya. Kenapa? Jadi Ali tuh paham betul kalau aku butuh dipancing. Heeh. Kalau tag gitu loh, dan aku suka semakin real itu aku semakin suka gitu. Ketika emang kalau karakter aku di situ sakit, aku mau sakit beneran nggak apa-apa. Oke. Nah masalahnya kepancing beneran. Jadi ini karena episode udah tayang ya, di episode 6B itu Chelsea keluar akhirnya dari penyekapan dari basement. Oke. Keluar di situ fighting lah kita. Dua. Pertama, kepala aku tuh dijedukin ke marmer gitu, meja Dan itu dipakai. 4 kali nih. 1, 2, das kena beneran. Dan itu keempat. full power. Yang Iya. keempat. Nah, Ketiga keempat kalinya. full power. Ketiga. Terus aku harus pura-pura lagi, jadi miss gitu loh, tangan aku tuh miss. Terus Terus tangannya langsung Ali gini ya, tekniknya gini. Gitu kan. Yang keempat miss. yang ketiga miss. asli, jadi gua dengan power. Terus kalau nggak salah di tangannya Ali di sini, itu juga miss. Nggak kena, intinya kena aja di sini. Kenceng banget.
Setelah itu harus bangkit terus harus nampar gini, itu beneran oleng kayak Iya Itu pusingnya asli. itu pusingnya asli, beneran kayak ada apa? Terus diginiin lagi, lompat, dicekek 3-5 detik pertama itu dicekek beneran. Gila. Beneran. Ini lu yang minta apa? Alinya yang Enggak, karena gue paham. Dia Oh, paham. oke. Dan I have no problem with it. Emang gue suka Begitu gitu loh. pakai Gue mau. treatment lu ya. Gue mau banget gitu. Tapi pas dicekek beneran, kok gini bang? Kok gini? Oh ya udah lanjutin aja. Astagfirullahaladzim. Itu sampai Astra dari kita tuh marah-marah. Dia bilang kayak, Li itu gue beneran denger ya itu Rishal sakitan kayak gitu. Gitu. Iya. Ya Allah. Beneran yang kayak nggak bisa nafas. Astagfirullahaladzim. Udah kira pas udah cut, apaan tadi barusan? Gue ngapain tadi barusan? Alhamdulillahnya one take oke. Gue nggak harus ngulang. Alhamdulillah. Kalau mau diulang Astrodanya juga deg-degan. Jadi itu yang lu tonton semua one take itu. One take. Yang ditonton sekarang episode 6 enggak ada pengulangan Itu apapun. dia episode 6 bagian fighting yang gak ada yang diulang. Nambe tuh liatin ya. Nambe. Aduh. Ini Itu- beneran. Lu emang gue mau olah aja nih. Gue karena suka gua- aja sama. Hai aktor-aktor. Itu Pak. Kita akan bermain bersama. Tapi rasanya apa? Sakit banget tuh pasti yang pas kepentok. Langsung ngeblank. Sempet nah abis itu jadi alhamdulillahnya juga aku nggak lupa untuk lompat karena setelah itu kayak mau tampar ditarik Nah, itu terus pusing tuh aku dia. set gitu Gue lompat tahu dia gitu. pusing. Wah, Pusing nih dia. Akhirnya gue yang ngekoreoin semua selut. Oh, Tapi tetap iya. aja ngecekek. Jadi tinggal ikut aja gitu kan Oh iya. Tapi tetap aja nyekek. kayak gini Jadi nggak ada bantuan apa-apa. terus dipelanin gitu kan sama dia pelanin bisa nafas akhirnya ya Allah ya Allah. Bagus lawan main kamu masih ngerti ya. Coba kalau Ali main Ngasal asal gitu. aja. Kayak pingsan deh. Kayak ngisan masih. Afternya apa? Ada efeknya nggak? Maksudnya lu nggak bisa. Oh benjol paling. benjol Iya dulu. sini langsung dikompres dulu gitu kan bentar ya kita kompres dulu Terus adegan gue nabrak dia itu semenjak kejadian ini adegan kan gue episode 2 ya itu nabrak Chelsea Nabrak pakai badan atau? pakai nabrak mobil. Oke. Jadi gue itu ngebutnya beneran. Itu semuanya pada teriak. Wah, gue udah dengerin kayak, untung udah selesai loh. Habis itu dia ngomong, Li, gue minta tolong, ini semua temen-temen yang gue sayangin. Jangan lu bikin mereka kenapa-napa. karena emang udah beneran sedekat itu Ngebut gitu. dan tipis. Dan Ngebut itu dan pertama tipis. ke dia, lalu ke kamera. Aduh, anjir. Jadi gue harus ngebut ke kamera dong, ini kamera depan. Ini gue harus ngebut. Ngoeng, terus harus berhenti di depan mereka. Kan mereka deg-degan. Tapi lu kesadaran diri lu juga Ada. lumayan lu ya. Lumayan. Lu nggak lepas Gue nggak kontrol. takut. Maksudnya adrenalin untuk itu, Iya. gue bisa percaya diri bukan ya kuat banget. Iya, lu percaya diri sama lu sadar ya Oh, kesadarnya ya, lu kuat. gua harus berhenti. Kayak Berhenti. tadi, Misalkan dari mana gitu kan? Iya. kayak tadi ini udah lemes, gue yang koreoin. Kalau musik kan lu udah out, pasti kan udah aja lu. Ya udah, hantam kalau nggak pasti tuh. ngasal kan. Iya. kan? Iya, ngeri banget. Ya seru sebenarnya. Seru banget. Tapi apa itu nggak aman nggak ada cedera kepala atau apa? Cuman dia agak lupa nama. Agak. Jadi Agak lupa peran gitu sih setelah itu itu hari kan. keberapa? Hari keberapa syuting? Itu udah Oh, ada terakhir itu. Yang Enggak, tabrakan. kalau yang tabrakan dijudotin. hari Oh, terakhir judotin, kalau ya, terakhir. judotin tuh Hamin 2, Hamin 5 lah. Hamin Ih, lima. Atau masih Hamin panjang 4. dong, masih panjang. Hamin panjang. 4 sebelum last day. Oh, iya. Jadi pas dia kecekek tuh gue suka ekspresinya gitu loh. Bara kan, bukan lu Parah, kan? maksudnya. Jadi ekspresinya Jaga tuh ngeri juga. bagus nih gue. Ini untuk contoh. Jadinya ketika maksudnya kenapa gue harus cekek dia asli itu biar orang punya empati setelah itu. Karena memang tega nggak tega kan. Iya. Jadi empati dan alhasil kalau di acting kan bohongan. Cuman alhasil di film kan mati. Nah. Makanya rasa bersalahnya si Bara tuh ada. Oh, I see. Itu kemungkinan untuk ngebuat orang untuk nggak berani untuk membuat hal-hal yang aneh gitu loh. Paling juga lu juga biar lu ada rasa kehilangannya lah. Rasa kehilangan dan nggak sengaja ngebunuh gitu. sengaja. Ini kan korban pertamanya dia. Tapi emang si Bara tuh nggak apa dia punya motivasi buat ngebunuh nggak sih sebenarnya? Atau dia cuma pengen obses aja cuman Obses aja. Jadi semuanya yang ngejalanin tuh udah apa ya? Subconsciousnya dia aja. membawa sadar aja ya. Alam bawah sadar udah nggak sengaja gue yakin. Pas Chelsea aja dia kan nangis sebenarnya. Berarti emang dia tuh nggak ada keinginan buat Nggak ada keinginan, cuman karena bunuh. ya udah harus begitu. Ya Tapi kamu nggak akhirnya main sama Ali? Enggak sih. Iya. Kita justru suka. Emang jadi cinta. Iya, seru banget.
Tapi pas syuting belum official. Belum. Yang waktu itu yang lu ngerasanya ngedeketin tuh Bara apa Ali? Coba lu pikir lagi deh. Kalau gue sih Ya enggak lah. Gila, enggak lah Ali lah. itu kan under peran kan. Coba. Makanya gue nembaknya pas selesai syuting. Oh, Iya. Itu dia. Pinter. Biar tahu ini kayaknya gue Bara nih. Berapa hari setelah syuting berarti yang si Ali yang nyata ini? Beberapa minggu lah. Oh. Minggu setelah syuting. Bersih lah, udah bersih lah ya. Udah bersih, udah detox sudah. Kita nggak nge-spill tanggal jadian ya. Enggak. Jadi nggak bisa ngasih tahu kapan. Iya. Berarti udah seru dari syuting udah kayak ada apa namanya saling tertarik atau masih soal seneng satu sama lain sih belum sih. Bukan berarti enggak. Emang profesional. Oh, keren. Totally semua profesional dan yang dia minta cekek itu semua profesional. Cuman kalau mau dibilang tumbuh ya ada, cuman tetap harus ada profesionalnya gitu. Karena saat itu juga ada yang official gitu loh. Jadi gue nggak bisa langsung ngomong suka gitu loh. Okay. Jadinya bibit sih tumbuh ada, cuman profesional yang utama gitu loh. Jadinya di ending syuting baru jadian. Tapi lu kerasa nggak dideketin sama dia? Kerasa nggak dideketin sama dia? Jujur selama ini ketika emang ada misalkan cowok suka atau apa itu gue tuh peka banget dari gerak-geriknya, dari cara ngomongnya, dari gimana cara mereka ngedeketinnya. Tapi kalau Ali enggak. Kalau Ali tuh kayak Dia bawa tanah banget dong dia. gimana sih nih jadinya apa ya ini ya, tapi ya udah gitu loh. Oh, buayanya kelihatan ya? Enggak. Predator. Jangan dong, gue udah bagusin buaya. Matanya Bara tuh predator. Tapi apa ya akhirnya yang bikin kalian bisa bareng-bareng? Kok bisa sih? Gue suka gitu, saling menyakiti gitu. Enggak dong, enggak dari situ dong. Apa jangan-jangan rasa itu tumbuh ketika wah gue cekek dia nih. Justru tumbuh gitu. Jangan dong. Jadi kita kalau ada yang macam-macam, Beb ayo. Siapa tuh depan? Tarik aja ke dalam. Kita keluarin sisi Chelsea dan Bara kita. Tapi ini loh apa namanya uniknya karena biasanya kan officialnya kan pas sama proses syuting kan. Tapi kan tuh afternya apa sebenarnya terutama lu nunggu dulu selesai syuting kah atau emang baru berani selesai syuting? Gue selesai syuting karena benar gue takutnya ada campur ke bawah karakter Bara gitu. Jadinya gue nggak mau memberikan first conversation kita ketika udah nembak itu dalam karakter Bara. Oke, bagus gitu. tuh. Tadi gue pengennya first conversation kita dimulai dengan Sakinah mawaddah warahmah. Tiba-tiba punchline tiba-tiba. Emang apa yang lu suka dari sebenarnya kalau Rachel yang menurut gue salah sosok yang nggak pernah gue temuin. apa tuh? Luar biasa lah. Dan biasanya dia ya apa ya? Banyak sih, maksudnya gue nggak udah ini menurut gue otentik banget. Ini cewek otentik nih. Apa gaya pola pikirnya sama apa ya, adrenalinnya. Gue suka banget gitu. Sedangkan kalau cewek yang celeme gitu apa menye-menye, ceme-ceme gitu, gue kayak setiap hari kayak gue harus ngangonin dia gitu. Aku nggak bisa, aduh. Aku mau pakai sendal gini-gini, aduh udah. Pokoknya kalau Rachel kayak nggak gitu dia sendiri aja bisa gitu. Lu jodotin aja dia selalu sih oke. Maksudnya dia apa gue jodotin aja kita tetap cinta gitu. Iya, buat acting aja disakitin bener aja. Iya sih, dia nggak bakal bingung milih sendal sih nggak bakal sih kayaknya. Lalu kenapa lu mau laki-laki ini buaya nih? Itu dong sih kalau gue sukanya antagonis gitu sih. Serunya itu dong. Kalau lu Cel, kenapa Cel? Kenapa akhirnya lulus sama dia? Beda dari yang lain lagi. Aduh, apa tuh? Karena juga sama ya, sosok yang aku nggak nyangka aku cari gitu loh. Ternyata selama ini aku banyak kenal orang, banyak nilai. Nggak ada yang kayak Ali. Apa di bagian? Sebenarnya ada satu momen di mana
Ali tuh ngomong gitu lah. Ah. Ali ngomong terus di situ aku langsung kayak wah, oke, Allah orangnya, Allah yang gue cari gitu. Ada satu momen jadi di saat semua orang agak Apa? ngedukung, tapi Ali sendiri yang kayak enggak, lu ini. Nah ini yang gue butuhin, gue butuh itu gitu loh. Dan memang terbukti akhirnya. Dia nggak palsu lah ya berarti ya. Maksudnya lu kalau bagus di mata gue gitu, enggak gitu. Dan figur-figur yang gue sendiri butuhin ada di Ali. Oh, jadi lu juga bisa diskusi sama dia lah ya. Jadi dapat masukan juga. Dan jadi seru juga berarti dong, ini promo jalan berdua gitu kan. Kemarin juga premier barengan. Seru ngomongin orang. Tapi kayak love language kan sama ya, apa touchy ya? Ini dari gue liat, seru banget kayak gandengan, kayak gue pengen manggil istri gue jadi gandengan buat temenin, jadi envy gue sendiri. Seru banget ya. Kita influencer dong. Influencer. Tapi kan sekarang lagi sibuk juga promo juga gitu kan. Kalian bareng-bareng Ali juga lagi sinetron, udah siap dengan waktu masing-masing gitu kah atau gimana? Kan masih api-api membaranya nih. Maksudnya terpisahkan gitu agak ya. Enggak sih, kita nggak pernah ada masalah dengan itu. Kita ya udah aja kayak. Iya. Kayak video callan aja cukup. Kayak kangenan deh. Iya. Gue kangenan banget ya. Ya gue juga sih. Oh, iya. Cuman gue kayak ya udahlah, santai aja. Gitu. Lu menemukan apa li di sosial li? Maksudnya gue kalau dibilang sama mungkin gue menemui wanita gitu, bukan berarti mereka semua enggak gitu. Cuman di Rachel ini hal-hal tipis yang gue inginkan itu di dia. Ini kayak nggak ada di cewek lain ini gitu loh, atau enggak bagaimana dia berkomunikasi sama orang itu juga gue nilai gitu loh. Sedangkan dia orang friendly banget gitu. Ya itu sih yang gue lihat gitu. Apa dia juga bisa kayak lu ke dia, misal lu kalau jelek gue bilang jelek li gitu. Kalau itu sih menurut gue sih nggak tahu ya, maksudnya cara main Rachel juga, misalnya kalau dulu misalnya gimana gitu. Cuman kalau gue emang tipe kalian dari dulu ya gimana sih, ya bagus gitu loh. Maksudnya kita ngomong jelek tapi dibagus-bagusin itu kan lebih sadis menurut gue. Ya seadanya aja gitu, ya bagus ya enggak mau ada yang suka nggak suka, seenggaknya kita ngomong sesuai fakta gitu loh. Cuma nggak tahu deh, katanya jarang. Ya meskipun seriesnya nyeremin, paling nggak abis series ini kalian dapat hal indah ya. Tapi respon di sosial media buat seriesnya udah episode berapa sih? Episode 6 ya? 6B. Sejauh ini gimana respon di media sosial? Ramai banget ya pada semakin kesel dengan Bara. Cuman yang unexpected mungkin pada kasihan sama Chelsea justru, dan pada senang sama Chelsea sebenarnya. Akhirnya iba ke Chelsea. Iya, emaknya nyariin. Nyariin. Ini bukan Haci, kebalik gitu. Terus udah ibu yang sebatang kan juga ini seriesnya trending di 19 negara ya. Wah, itu gimana pas tahu kabar itu kalian? Ya, shock sih. Karena kan happy atau ini gue dong duga sih, asik. Oh gua? Iya. Oh iyalah. Bagus. Gue mau jawab enggak lagi. Udah dijawabin. Bagus. Enggak. Gue tuh tadi mikir ini mungkin kayak flop gitu ya. Kayak sebelumnya kan ada main api ya. Apa di satu yang sama. Main api juga sama, lagi trending juga. Trending juga. Mungkin gak ya, terus ada ambisi-ambisi lainnya mungkin gak bisa ya. Ya alhamdulillah kita bisa tembus 19 negara. Apalagi itu original story kan ya? Maksudnya original story. Bukan Wattpad gitu-gitu kan. Oh, enggak adaptasi. Iya, gue seneng tuh kalau yang original selama kayak gini nih. Iya. Original. Dan lu dapat kabarnya baru-baru ini kah atau dari awal kita ini nih? Oh enggak, gue baru tahu. Gue dari kantornya langsung hubungin kita semua. Kita tadi 19 negara, langsung disuruh pos. Ada mungkin orang-orang luar juga nggak yang tiba-tiba nge-DM kalian? Orang Turki belum mungkin. Tahu deh. Mungkin orang Indonesia semua. Ali, barang. Tapi ternyata bener orang sana yang nonton. Tapi yang sebesar itu berarti jangkauan WTV ya buat ke. Iya, otorita. Apa? Titik-titik wilayah ya. Oh ya. Untuk dipublish gitu, ya banyak.
Jadi series Cinta Mati berapa episode total? Total 10. 10. Sekarang udah episode 6 B. B. Oke, tayang setiap hari apa aja? Jumat jam Jumat dan 18.30. Jumat Jumat, Sabtu. Sabtu Jumat Sabtu jam 18.30. jam 6. Oke. Thank you buat Ica sama Ali udah mampir ke konten. Sama-sama. Tuh, buat teman-teman Tribuners jangan lupa nonton Cinta Mati. Tayangnya setiap Jumat dan Sabtu. Itu langsung 2 episode ya, AB ya? Ya, AB. Enggak. Oh, Jumat A, Sabtu B. Jumat A, Sabtu B. Itu Jam udah 6 sore. 6 episode, ada di platform BTV. Nontonnya yang legal ya, jangan dicari-cari yang Jadi Telegram. bajakan gitu, link bajakan jangan ditonton. Pokoknya nonton di WTV. Dan thank you buat teman-teman Tribuners sudah nonton konten paling siap. Jangan lupa tonton terus konten-konten tribuners.com lainnya. Sampai jumpa, bye-bye. Ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.